Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Munsif, dan saat ini kita akan mencoba untuk membuat kontur di aplikasi Civil 3D menggunakan data dari Google Earth Pro. Nah, untuk membuat kontur tersebut, teman-teman membutuhkan beberapa tools yang harus disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Google Earth Pro-nya. Ini teman-teman bisa langsung download di Google, di search Google Earth Pro dan langsung di-download saja. Setelah itu teman-teman harus menyiapkan ini GPS visualizer di website, di Chrome atau di Google teman-teman. Setelah itu ada juga spreadsheet ya teman-teman, untuk nanti kita meletakkan datanya. Dan terakhir kita juga harus mendownload Civil 3D yang Imperial, yang sebenarnya yang ini ya teman-teman, Imperial. Nah, langsung saja kita coba buat konturnya terlebih dahulu. Nah, kita coba ambil di daerah kota Semarang. Kita akan coba ambil di kaki gunung Ungaran ya teman-teman, di daerah sini. Kita akan mencari tahu bagaimana kontur yang ada di kaki gunung sini. Nah, untuk caranya itu teman-teman langsung bisa klik add path ini, terus kalian kasih nama dulu Ungaran, lalu kita bisa langsung untuk menggambar di petanya ya teman-teman. Ini Ungaran. Oke, kita coba dari sini mungkin. Untuk jarak tiap titiknya sendiri teman-teman bebas saja, karena kita mau cari kontur atau perbedaan elevasi yang ada di daerah tersebut. Nah, usahakan untuk menggambar konturnya itu teman-teman rangkap ya, sedikit rapat seperti ini, agar yang terbaca itu lebih bagus dan nanti hasilnya bisa terlihat perbedaan setiap elevasinya. Diteruskan. Nah, tapi untuk data dari Google Earth Pro ini kurang bagus ya teman-teman, soalnya memiliki toleransi yang besar, atau memiliki kesalahan data yang lebih besar daripada kita melakukan pengukurannya sendiri. Biasanya untuk data dari Google Earth Pro ini mungkin hanya bisa digunakan sebagai pembantu dalam kegiatan prasurvei. Jadi sebelum kita melakukan penembakan langsung di lapangan, kita bisa menghitung secara kasaran terlebih dahulu, mengetahui kasaran surface atau permukaan yang ada di gunung atau di lahan tersebut. Nah, setelah kita menggambar seperti ini, kita juga bisa menggambar yang seperti ini ya. Ini untuk jarak dan jumlah titiknya itu dibebaskan ya teman-teman. Tapi usahakan untuk penggambarannya rapat.
ya, dan semakin banyak titik atau semakin banyak gambar yang teman-teman buat, itu nanti akan memperbanyak data yang kita punya. Jadi mungkin processing dari gambarnya akan semakin lama ya teman-teman. Oke, yes, mungkin sudah cukup seperti ini. Setelah itu kita oke saja teman-teman. Nah, sudah mulai terlihat bagaimana bentuk dari jalur yang tadi kita gambar. Setelah itu di bagian sini kita bisa langsung klik kanan, lalu save place as, lalu kita save filenya itu menggunakan tipenya yang KMZ ya teman-teman. Kita beri nama filenya Ungaran, lalu kita save. Oke, jika sudah selesai, jika sudah di save, kita buka ke ini GPS visualizer ini. Nah, lalu kita klik yang di menu convert a file. Nanti akan menunya akan keluar seperti ini ya teman-teman. Terus kita choose file yang di bagian file 1. Kita cari saja Ungaran KMZ. Ya, open. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Kalau kita cari ini tab, ini metric, terus ini DEM elevationnya yang best available source. Setelah itu yang paling bawah, nah output UTM coordinates-nya kita bikin yang yes. Setelah dipilih semua, kita bisa langsung convert aja. Nah, nanti akan sebentar. Nah, akan keluar data seperti ini ya teman-teman. Nah, datanya lengkap dari mulai latitude, longitude, UTM zone, terus easting, northing, sama altitude-nya. Nah, nanti kita akan menggunakan yang UTM easting sama northing-nya sama altitude-nya aja. Jadi yang latitude, longitude kita tidak gunakan, tapi kita download terlebih dahulu filenya secara keseluruhan. Oke, jadi udah di download. Kita buka. Oke. Oke. Nah, kalau sudah kita copy ya, Ctrl A dulu. Setelah itu kita copy datanya, kita pindahkan ke spreadsheet yang udah kita siapkan. Oke. Oke, sudah masuk. Nah, karena kita tadi mungkin titiknya banyak, jadi sekitar 288. Nah, ini adalah jumlah titik kita, sekitaran 288 itu. Nah, kita hapus di ini kolom 1 ini, kita hapus saja, hapus baris. Terus yang longitude sama latitude itu kita hapus saja. Jadi kita hanya menggunakan 3 data ini ya teman-teman, yaitu easting, northing, sama altitude. Kita hapus dulu. Nah, hapus baris, kolom.
Oke, ini juga kita hapus. Oke. Nah, jadi ini nanti sebagai data easting, ini sebagai data northing, dan ini untuk altitude. Nah, easting sendiri nanti akan menjadi koordinat X-nya, northing nanti akan jadi koordinat Y, dan altitude itu ketinggian atau elevasi titik tersebut. Setelah itu kita ganti dulu namanya. Di Ungaran untuk memudahkan. Setelah itu kita download. Kita download di file CSV ini ya teman-teman. Oke, sudah download. Lalu kita baru bisa masuk ke aplikasi Civil 3D. Kita new saja. Oke. Oke, menunya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masuk ke setting drawingnya dulu. Di drawing settings. Nah, ini kita ganti. Kita cari yang UTM. Nah, ini UTM WGS 84 datum. Ini ganti meters. Oke. Oke, terus yang di sini selected coordinate kita ganti 49S. Kita apply dulu. Setelah itu kita oke. Lalu untuk sebelum kita input lagi, kita bisa kita langsung input saja. Find source file, langsung input. Kita tambahkan. Nah, ini Ungaran. Kita tambahkan saja filenya ke dalam Civil 3D. Nah, akan otomatis ini disesuaikan ya teman-teman. INZ ini easting, northing, dan point elevation. Kita pilih yang paling atas ini karena tadi kita sudah menyiapkan data-datanya sesuai dengan urutan tersebut. Lalu kita bisa add points. Kita tambahkan dulu Ungaran. Oke. Nah, ini datanya sebenarnya sudah masuk teman-teman, tapi belum terlihat. Kita bisa langsung ketik Z lalu E. Nah, di sini sudah mulai terlihat titik-titiknya ya teman-teman, yang tadi kita tandai di Google Earth Pro. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke surface. Kita klik kanan, lalu create surface. In surface cheat Oppo. Oke. Nah, lalu kita pilih yang definition. Kita cari yang point groups. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita add. Kita add yang tadi yaitu Ungaran itu. Kita oke. Nah, di sini sudah terlihat konturnya ya teman-teman. Kita bisa melihat di sini ada titik-titik yang sudah kita tandai juga. Ini berarti titik ke 65. Lalu yang ini adalah elevasi atau ketinggiannya. Nah, setelah kita memunculkan surface atau memunculkan kontur, kita menghilangkan dulu titik-titik survei kita. Kita klik dulu, lalu kita klik kanan. Setelah itu pilih yang point group properties. Nah, ini kita hilangkan, kita pilih none. Ini yang kita pilih none juga. Oke. Nah, oke, sudah hilang. Nah, teman-teman bisa melihat ini di sini ada garis yang tebal, ada juga garis yang tipis. Nah, ini merupakan
mayor minor atau perbedaan elevasi yang ada. Kita juga bisa merubah bagaimana visualnya ya teman-teman. Kita buka, kita klik dulu. Bentar, kita klik dulu di bagian surface-nya ini, klik kanan, lalu kita buka yang surface properties. Nah, kita bisa mengganti. Di sini ada beberapa pilihan ya, kontur 2 meter, 10 meter, lalu ada yang 5 meter, 25 meter. Nah, ini akan merubah visual atau gambar dari kontur yang kita punya. Nah, bisa dilihat ini kontur 5 meter dan 25 meter itu lebih lebar ya teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa garis yang tebal, jarak antara garis yang tebal itu sekitar 25 meter. Terus garis yang tipis itu 5 meter. Nah, kita bisa ganti juga supaya mungkin warnanya lebih berbeda. Nah, oke, kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas ya teman-teman. Atau kita mau membuat ini lebih rapat, kita bisa ganti juga di mungkin 210 yang desain. Nah, jadi di sini lebih terlihat bagaimana kontur atau perbedaan elevasinya. Oke, terus kita bisa mungkin menandai elevasi-elevasinya itu dengan home. Mana ya? Ini annotate. Terus kita add labels, surface. Nah, kita bisa add yang kontur single untuk satu-satu menandai atau berapa sih elevasinya. Kita coba di sini. Nah, ini bisa terlihat ya. 3011 81. Di sini terlihat 3018 37. Oke. Kita bisa tandai sampai selesai ya teman-teman. Ini agak sedikit kecil tulisannya. Atau kalau teman-teman mau langsung menandai banyak, itu tadi bisa memilih di sini ya, di add labels, surface, terus yang multiple. Nah, ini bisa nanti teman-teman tinggal tarik garis aja, nanti otomatis akan terbentuk ininya, elevasinya, namun nanti akan ada satu garis tambahan di sini. Oke, mungkin seperti itu. Dan ini oke. Oke. Ya, ini karena memang areanya yang kita tadi survei atau kita tembak itu terlalu besar, jadi mungkin harus di zoom terlebih dahulu agar tulisannya ini terlihat ya teman-teman. Bentar, nggak bisa di type-nya. Oke, mungkin seperti itu saja. Oke, setelah itu kita bisa memeriksa ya, apakah ini sudah sesuai dengan kondisi aslinya. Itu kita bisa pilih di menu geolocation.
map of-nya kita ganti sebagai ini Bing Aerial. Nah, kita bisa melihat tadi lokasi yang kita tembak dengan ini ya, dengan kontur yang sudah kita buat itu, dan memang sesuai menurut tadi di foto atau di gambar Google Earth Pro ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan menanjak. Oke. Ini bisa kita lihat menanjak di bagian tengah. Lalu kita bisa lihat di sini, di tengah sini ada gundukan, atau ini lebih tinggi daripada sekitarnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat kontur sederhana menggunakan aplikasi Civil 3D dengan aplikasi atau data dari Google Earth Pro ya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, untuk menggunakan Google Earth Pro itu lebih cepat teman-teman, karena teman-teman nggak perlu melakukan penembakan langsung, tapi teman-teman sudah tahu bagaimana kontur atau ketinggian di masing-masing area. Tetapi kekurangannya adalah datanya tidak terlalu akurat, tidak terlalu presisi, karena Google Earth Pro sendiri itu menggunakan sensor satelit atau sensor lidar ya, sehingga tergantung apa yang Google Earth Pro satelit Google Earth Pro itu tembak, nanti itu akan menjadi ketinggiannya. Semisal ada sebuah bangunan, maka itu pasti akan menambah elevasi ya dari titik atau suatu titik tersebut. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.